Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, semester 8 AKPMN Serdang Bedagai. Mata kuliah pembelajaran matematika SD akan menjelaskan tentang operasi hitung pada bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. 1. Tahap pengenalan konsep secara konkret. 2. Tahap pengenalan konsep secara semi-konkret. 3. Tahap pengenalan konsep secara abstrak. 1. Tahap pengenalan konsep secara konkret. Pada tahap pengenalan konsep secara konkret diperkenalkan melalui alat peraga, seperti balok, garis bilangan, dan manik-manik, ataupun alat peraga lain, selama prinsip kerjanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, kami menggunakan alat peraga manik-manik. Alat peraga manik-manik pendekatannya menggunakan konsep himpunan. Pada himpunan dapat menggabungkan atau memisahkan dua himpunan yang ada. Bentuk alat ini dapat berupa bulatan-bulatan setengah lingkaran yang apabila sisi diameternya digabungkan akan membentuk lingkaran penuh. Alat ini biasanya terdiri dari dua warna. Satu warna menandakan bilangan positif dan warna lainnya untuk menandakan bilangan negatif. Dalam alat ini, bilangan 0 atau netral diwakili oleh dua buah manik-manik dengan warna berbeda yang dihimpitkan pada sisi diameternya, sehingga membentuk lingkaran penuh dalam dua warna, seperti gambar yang ada di atas. Di sisi sebelah kiri terdapat manik warna kuning yang menandakan bilangan positif, sedangkan sisi sebelah kanan ada manik berwarna biru menandakan bilangan negatif. Dan pada sisi kanan di bawah terdapat bilangan 0 atau netral yang diwakili oleh manik berwarna kuning dan manik berwarna biru. Agar dapat memahami prinsip-prinsip tersebut, berikut ini akan diperagakan beberapa contoh penggunaan alat peraga tersebut. Menjelaskan operasi hitung 3 tambah negatif 4, 3 dikurang 4, 6 ditambah negatif 2, dan 6 dikurang 2. 1. 3 tambah negatif 4. Tepatkanlah 3 buah manik-manik yang bertanda positif ke dalam papan peraga. Hal ini untuk menunjukkan bilangan positif 3. Tambahkanlah ke dalam papan peraga tersebut manik-manik yang bertanda negatif sebanyak 4 buah, yang menunjukkan bilangan kedua dari operasi tersebut, yaitu negatif 4. Lakukan pemetaan antara manik-manik yang bertanda positif dengan yang bertanda negatif dengan tujuan untuk mencari sebanyak-banyaknya bilangan yang bersifat netral bernilai 0. Pemetaan pada langkah ketiga di atas terlihat ada 3 pasangan manik-manik yang membentuk lingkaran penuh bersifat netral. Jika pasangan manik-manik ini dikeluarkan, maka dalam papan peraga terlihat ada 1 buah manik-manik yang berwarna biru, bernilai negatif 1. Peragaan ini menunjukkan kepada kita bahwa 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi, 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. 3 dikurang 4 sama dengan. Yang pertama, tepatkanlah 3 buah manik-manik yang bertanda positif ke dalam papan peraga untuk menunjukkan bilangan positif 3. 2. Karena operasi hitungannya berkenaan dengan pengurangan yaitu oleh bilangan positif 4, maka seharusnya kita memisahkan dari dalam papan peragaan tersebut manik-manik yang bertanda positif sebanyak 4 buah. Namun, untuk sementara pengambilan tidak dapat dilakukan, akan diambil sebanyak 4 buah, tetapi hanya ada 3 buah. Yang ketiga,
Agar pemisahan dapat dilakukan, maka kita perlu menambahkan satu buah manik-manik yang bertanda positif dan satu buah manik-manik yang bertanda negatif, dan letaknya dihimpitkan ke dalam papan peraga. 4. Setelah melalui proses tersebut, dalam papan peragaan terlihat ada 4 buah manik-manik yang bertanda positif dan satu buah manik-manik yang bertanda negatif. Selanjutnya, kita dapat memisahkan keempat buah manik-manik yang bertanda positif keluar dari papan peragaan. Nah, dari hasil pemisahan tersebut, di dalam papan peragaan, sekarang terdapat satu buah manik-manik yang bertanda negatif bernilai 1. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Jadi, 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Nomor 3, 6 tambah negatif 2 sama dengan. Langkah pertama, tempatkanlah 6 buah manik-manik yang bertanda positif ke dalam papan peragaan. Hal ini untuk menunjukkan bilangan positif 6. Langkah kedua, tambahkan ke dalam papan peragaan tersebut manik-manik yang bertanda negatif sebanyak 2 buah, yang menunjukkan bilangan kedua dari operasi tersebut, yaitu negatif 2. Langkah ketiga, lakukan pemetaan antara manik-manik yang bertanda positif dengan yang bertanda negatif dengan tujuan untuk mencari sebanyak-banyaknya bilangan yang bersifat netral atau bilangan 0. Dari hasil pemetaan pada langkah ketiga, terlihat ada 2 pasangan manik-manik yang membentuk lingkaran penuh atau bersifat netral. Jika pasangan manik-manik dikeluarkan, maka dalam papan peragaan terlihat ada 4 buah manik-manik yang berwarna kuning bernilai positif 4. Peragaan ini menunjukkan kepada kita bahwa 6 tambah negatif 2 sama dengan 4. Jadi, 6 tambah negatif 2 sama dengan 4. Soal nomor 4, 6 dikurang 2 sama dengan. Langkah pertama, tempatkan 6 buah manik-manik yang bertanda positif ke dalam papan peragaan untuk menunjukkan bilangan positif 6. Langkah kedua, karena operasinya berkenaan dengan pengurangan, yaitu oleh bilangan positif 2, maka kita harus memisahkan dari dalam papan peragaan tersebut manik-manik yang bertanda positif sebanyak 2 buah. Langkah ketiga, dari hasil pemetaan pada langkah kedua, tersisa bilangan positif sebanyak 4 buah. Peragaan ini menunjukkan kepada kita bahwa 6 dikurang 2 sama dengan 4. 2. Tahap pengenalan konsep secara semi-konkret atau semi-abstrak. Pada tahap ini, proses pengerjaan operasi hitung pada sistem bilangan bulat diarahkan kepada bagaimana menggunakan garis bilangan. Pada prinsipnya, cara kerja pada garis bilangan sama dengan cara kerja pada balok, tangga, atau pita garis bilangan, yaitu ditekankan pada langkah maju untuk operasi penjumlahan dan langkah mundur untuk operasi pengurangan. Kemudian, sisi muka model yang dihadapkan ke arah bilangan positif maupun negatif ditunjukkan oleh arah ujung anak panah pada garis bilangannya. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, terdapat keterangan tentang anak panah. Keterangan pertama, terlihat pada sisi sebelah kiri terdapat pangkal anak panah dan pada sisi sebelah kanan terdapat ujung anak panah. Keterangan yang kedua yaitu gerakan maju. Gerakan dimulai dari pangkal panah ke arah ujung panah. Keterangan ketiga, gerakan mundur yaitu gerakan dimulai dari ujung anak panah ke arah pangkal panah. Akan mengerjakan bentuk-bentuk penjumlahan dari 2 bilangan berikut.
3 ditambah 4 sama dengan. Langkah pertama, dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 3 yang terlihat pada gambar. Hal ini menunjukkan bilangan pertamanya positif 3. 2. Karena operasi hitungnya berkenaan dengan penjumlahan dan anak panahnya sudah sesuai dengan jenis bilangannya, maka langkahkanlah maju anak panah tersebut sebanyak 4 langkah dari posisi skala 3. Di akhir ujung anak panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala 7 dan ini menunjukkan hasil dari 3 tambah 4. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Contoh kedua, 3 ditambah negatif 4 sama dengan. Langkah pertama, dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan positif dan berhenti pada skala 3. Hal ini menunjukkan bilangan pertamanya positif 3 terlihat pada gambar. Langkah kedua, karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan negatif, maka skala 3 tersebut anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan negatif, lihat pada gambar. Karena operasi hitungnya mengenai penjumlahan, yaitu oleh bilangan 4, berarti anak panah tersebut harus dilangkahkan maju sebanyak 4 langkah. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah terakhir berada di atas skala negatif 1 dan ini menunjukkan hasil dari 3 ditambah negatif 4. Jadi 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan langkah pertama, dari skala 0, langkahkanlah anak panah ke arah bilangan negatif dan berhenti pada skala negatif 3. Hal ini menunjukkan bilangan pertamanya negatif 3. Langkah kedua, karena bilangan penjumlahannya merupakan bilangan positif, maka pada skala negatif 3 tersebut, ujung anak panahnya harus dihadapkan ke arah bilangan positif. Penjumlahan dilakukan oleh bilangan 4, berarti anak panah tersebut dilangkahkan maju sebanyak 4 langkah. Akhir dari ujung anak panah pada langkah terakhir berada di atas skala 1 dan ini menunjukkan dari negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Keempat, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan langkah pertama, dari skala 0 langkahkanlah anak panah ke arah bilangan negatif dan berhenti pada skala negatif 3. Hal ini menunjukkan bilangan pertamanya negatif 3. Karena operasi hitungnya berkenaan dengan penjumlahan dan anak panah arahnya sudah sesuai dengan jenis bilangan keduanya, maka langkahkanlah maju anak panah tersebut sebanyak 4 langkah dari posisi skala negatif 3. Posisi akhir dari ujung panah pada langkah kedua tepat berada di atas skala negatif 7. Dan ini menunjukkan hasil dari negatif 3 ditambah negatif 4. Jadi, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. 3. Tahap pengenalan konsep secara abstrak. Pada tahap ini, pengelolaan konsep secara abstrak dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh soal yang berpola atau mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Penggunaan alat peraga atau garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. Dengan demikian, kita harus dapat menyampaikan tanpa menggunakan alat bantu yang didahului oleh proses abstraksi. Setelah melakukan proses abstraksi, diharapkan pada saat kita mengenalkan konsep operasi hitung secara abstrak kepada siswa, tidak terlalu mengalami kendala yang berarti. Dalam segi mental, siswa siap menerima pelajaran dalam tahap pengenalan konsep yang abstrak. Oleh karena itu, dalam uraian berikut akan kita pelajari strategi yang diperlukan guna menyampaikan materi tersebut tanpa alat bantu. 3 tahap pengenalan konsep secara abstrak.
Berikut ini beberapa contoh soal yang dapat kita jelaskan. 1. 3 ditambah 4 sama dengan bahwa jumlah dua buah bilangan bulat positif adalah bilangan positif lagi. Cara untuk memperoleh hasilnya sama saja dengan menjumlahkan kedua bilangan itu seperti penjumlahan biasa. Jadi, 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2. 3 ditambah negatif 4 sama dengan bahwa jumlah dua buah bilangan bulat, satu positif dan satunya lagi bilangan bulat negatif, hasilnya dapat berupa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, atau dapat pula menghasilkan bilangan 0. Hal ini tergantung dari bilangan-bilangan bulat yang dijumlahkan. Jadi, 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. 3. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan, sama halnya dengan soal nomor 2, bahwa jumlah dua buah bilangan bulat, satu positif dan satunya lagi bilangan bulat negatif, hasilnya dapat berupa bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, atau dapat pula menghasilkan bilangan 0. Hal ini tergantung dari bilangan-bilangan bulat yang dijumlahkan. Jadi, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. 4. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan bahwa jumlah dua buah bilangan bulat negatif adalah bilangan positif lagi. Sedangkan cara untuk memperoleh hasilnya sama saja dengan menjumlahkan kedua angka tersebut dan hasilnya diberi tanda negatif. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan negatif buka kurung 3 ditambah 4 tutup kurung sama dengan negatif 7. Jadi, negatif 3 ditambah 4 sama dengan negatif 7. Itulah hasil pembahasan kami tentang Tahap pengenalan konsep secara konkret tahap pengenalan konsep secara semi-konkret, dan tahap pengenalan konsep secara abstrak. kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.